Ini observasi K3 the leader way. Ini sebetulnya hanya gaya-gayaan. Apakah memang caranya observasi K3 oleh seorang leader itu berbeda? Ini perlu dipahami, terutama adik-adik sekalian yang merupakan masa depan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini. Ya, apa sih bedanya leader dengan yang bukan leader? Itu apa sebetulnya? Baik, mari kita lihat di slide selanjutnya, yaitu objektif kita atau tujuan kita ketemu kurang lebih 2 jam mendatang ini. Ini untuk apa? Yang pertama adalah adik-adik sekalian bisa menjelaskan perbedaan antara inspeksi dan observasi. Inspeksi dan observasi. Inspeksi 2 minggu yang lalu, saya yakin masih ingat betul. Dan sekarang kita akan membahas mengenai observasi. Kemudian diharapkan 2 jam yang akan datang, adik-adik sekalian bisa menjelaskan bagaimana program observasi mencegah kecelakaan yang berbeda dengan program yang lain. Yang berbeda, program lain itu mencegah kecelakaannya bagaimana, kalau observasi itu bagaimana, mencegah kecelakaannya. Semua program pencegahan kecelakaan itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri di dalam mencegah kecelakaan. Maka ini harus dipahami betul. Ya, keunikannya observasi nanti apa. Kemudian bisa mendeskripsikan apa perbedaan observasi K3 the leader way dan yang bukan. Nah, ini dia nanti yang akan merupakan jawaban. Ya, jawaban. Kemudian yang keempat adalah bisa menjelaskan tahapan membuat checklist observasi dan checklist observasi the leader way. Di mana di dalam checklist itu sudah diidentifikasi perilaku-perilaku atau behavior apa saja yang akan ditargetkan untuk dilihat pada waktu observasi ke lapangan. Nanti inspeksi adalah sama-sama ke lapangannya. Inspeksi ke lapangan, tapi yang dicari adalah kondisi tidak aman. Kondisi yang aman. Nanti karena kondisi biasanya benda, biasanya tempat, alat, dan sebagainya. Tapi kalau observasi, yang dicari adalah perbuatan, tindakan, ya, perilaku dari orangnya sendiri atau karyawannya. Ya, itu bedanya nanti. Sehingga ini betul-betul ini dengan induksi dipisahkan terlebih dahulu supaya adik-adik sekalian memahami betul-betul perbedaannya karena kedua-duanya tekniknya ini berbeda. Ya, tekniknya berbeda. Nanti kalau sudah paham dan ahli betul masing-masing tekniknya, kalau ke lapangan pasti akan dipakai dua-dua. Pada waktu melihat barang atau kondisi langsung pakai teknik inspeksi. Pada waktu melihat karyawan sedang bekerja, langsung ganti teknik observasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian bisa menjelaskan bagaimana observasi memakai pertanyaan positif. Itulah yang bisa membuat karyawan yang ditemui pada waktu observasi itu akan tumbuh, akan bertambah ilmunya, bertambah semangatnya, bertambah motivasinya, sehingga dia akan menjadi orang yang berkembang. Sedangkan yang inspeksi tanpa leadership, itu sering sekali kehadirannya inspektor di lapangan justru membuat yang diinspeksi itu marah, sakit, takut, ketakutan, kemudian pada waktu ditinggal dimotivated, artinya motivasinya malah turun, dan sebagainya. Itu adalah perbedaan. Jadi sangat mendasar sekali. Perbedaannya sangat mendasar sekali. Atau bisa dikatakan bahwa kalau yang tidak memakai teknik leadership, itu nanti seperti polisi. Jadi hanya nyari kesalahan terus. Baik. Saya ajak mundur ke belakang sebentar.
yaitu outline dari observasi K3 nanti apa saja. Di pendahuluan akan kita bahas mengenai 7 peran Binwas. Siapa saja yang memang sudah berniat untuk berprofesi di K3 harus pelan-pelan mempelajari, menambah keahlian masing-masing di dalam 7 peran Binwas nanti. 7 peran pembinaan dan pengawasan. Kemudian untuk memulai karier K3 perlu dikuasai terlebih dahulu 10 skill K3 dasar. Dan apa yang disampaikan Indusi pada saat ini adalah bagian dari 10 skill K3 dasar tersebut. Kemudian prinsip leadership dalam observasi, ini apa saja? Prinsip-prinsip leadership yang dipakai di dalam melakukan observasi K3 ini, itu apa saja? Itu akan kita bahas nanti. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah keterampilan observasi sendiri. Jadi observasi versus inspeksi versus audit. Kemudian konsep observasi. Ya, konsep observasi. Kemudian pelaku observasi itu siapa? Kemudian observasi K3 terencana itu bagaimana? Oke. Kemudian observasi area kerja terencana, itu nanti kita bahas konsepnya bagaimana mencegah kecelakaan, pelajari proses kerja area yang akan diobservasi. Jadi area kerja itu proses kerjanya perlu kita pahami supaya kita bisa melakukan observasi. Kalau kita nggak tahu di area yang akan kita observasi tadi kegiatannya di situ apa saja kita nggak tahu, bagaimana kita akan mencari apa yang benar dan apa yang tidak benar. Mana tindakan yang sudah sesuai dengan prosedur dan mana yang belum. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak paham mengenai proses kerjanya. Sehingga bagi orang safety, memahami proses kerja itu sangat mutlak harus dilakukan di depan. Karena kalau kita tidak bisa atau tidak paham dengan proses kerja di sana, kita tidak akan bisa melakukan fungsi kita sebagai orang safety dengan baik. Bahkan sering menjadi bahan lelucon atau bahan ejekan, gitu ya. Kemudian buat checklist observasi, rencanakan, lalu laksanakan observasi. Komunikasi positif observasi, itu nanti kalau oleh bukan leader seperti apa contohnya, kalau oleh leader seperti apa contohnya. Sehingga kami harapkan meskipun kita hanya bertemu dalam waktu yang pendek, tetapi kami harapkan bahwa adik-adik sekalian bisa mengembangkan sendiri karena ada contoh-contohnya di sini. Baik, mari kita mulai topik berikutnya tentang prinsip-prinsip leadership yang dipakai pada observasi K3. Ciri-ciri leader adalah membuat tumbuh semua yang berinteraksi dengannya. Itu ciri-ciri seorang leader. Jadi seorang leader itu bukan hanya dirinya sendiri yang tumbuh, tapi siapa saja yang berada di sekitarnya, siapa saja yang berinteraksi dengan dia, dia akan tumbuh, akan berkembang, makin pintar, makin semangat, ya, makin naik kalau dia berkarya. Itu ciri-ciri leader. Jadi kalau kita melihat di sekeliling kita, melihat atasan kita, melihat teman-teman kita, melihat dosen kita, melihat guru kita, melihat tetangga kita, melihat teman kita, dan sebagainya, kalau mereka itu baik ucapannya maupun tindakannya menginspirasi orang lain untuk tumbuh, untuk belajar lebih, untuk melakukan lebih, untuk mempunyai ide-ide lebih banyak dan sebagainya, dia adalah leader. Apapun posisinya. Ya, leader tidak harus dapat posisi dulu baru menjadi leader, tidak. Bahkan ada yang sudah mendapatkan posisi jabatan
tetapi tindak tanduknya, tingkah lakunya bukan leader, itu banyak. Ya. Jadi adik-adik sekalian sebagai generasi muda yang akan menjadi leader masa depan bangsa, ini perlu diasah kemampuan, keterampilan leadership ini. Nah, bagaimana ini dipraktekkan di dalam observasi? Di dalam melakukan observasi K3, seorang leader banyak memakai care, peduli. Kepedulian adalah salah satu prinsip leadership. Peduli pada sekitarnya, peduli pada bawahannya, peduli pada atasannya, peduli pada bangsanya, peduli pada negaranya, ya, peduli pada tanah airnya. Siapa saja yang ada dari dalam dirinya sendiri itu drive, dorongan yang kuat untuk peduli, ya, untuk peduli pada masa depannya sendiri, peduli pada statusnya sekarang kuliah, peduli untuk segera lulus, peduli untuk keluarganya. Itu semua tanda-tanda bahwa kita adalah leader. Ya, peduli. Nanti dalam observasi ini, kita ke lapangan itu dalam rangka kita peduli. Itu peduli keselamatan orang lain. Ya, peduli pada keselamatan orang lain. Oke, itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah engagement atau pelibatan. Pelibatan. Jadi prinsip leadership yang dipakai oleh para leader di dalam observasi keselamatan itu selain care juga engagement, pelibatan. Ya, pelibatan, melibatkan. Kemudian yang ketiga adalah empowerment, memberi pemberdayaan, ya, memberi power, memberi kesempatan. Itu empowerment. Kemudian yang keempat adalah appreciation, mengapresiasi, menghargai. Jadi menghargai. Kita mulai dengan 4 ini saja, itu kita sudah mulai bisa menjadi leader yang baik. Dan ini kita latih terus-menerus. Apa sih detailnya dari prinsip leadership ini? Tujuannya adalah membuat tumbuh. Seperti tanaman. Tanaman ini setelah keluar daunnya 1 lembar, 2 lembar ini disiram terus supaya tumbuh, terus tumbuh makin besar, makin besar, makin besar. Demikian juga leader, ya. Care, peduli, yaitu peduli bahwa bila melihat kondisi atau tindakan yang tidak aman atau pelanggaran aturan, itu tidak diam saja. Ya, peduli. Kalau melihat ada yang tidak aman, peduli, tidak diam saja. Itu adalah sifat-sifat seorang leader, prinsip-prinsip seorang leader. Sehingga ini penting, ke lapangan ini saya dalam rangka mencari orang salah mau saya tindak atau dalam rangka saya peduli pada keselamatan mereka. Ini niatnya sudah berbeda. Ya. Dan niat yang berbeda tadi bisa terpancar pada wajah, raut wajah kita, body language kita terpancar semuanya. Orang yang ke lapangan mau peduli dengan orang yang ke lapangan mau cari temuan. Ya. Oke, engagement, pelibatan, yaitu melibatkan karyawan yang ditemui pada waktu observasi, itu ikut berpikir. Ya, ikut berpikir. Artinya apa? Artinya dilibatkan untuk ikut berpikir supaya dia tidak nurut saja, tapi ikut. Kemudian selanjutnya adalah empowerment, pemberdayaan, mengajak karyawan untuk mencari solusi, agar dia memberikan solusi. Artinya apa? Kalau di sini yang nomor 2 ini engagement ini kita tanya supaya dia jawabnya itu terpikir. Kalau yang nomor 3 ini diberi kesempatan memberikan solusi, memberikan ide-idenya, masukan-masukannya. Kemudian appreciation, yaitu selalu memberikan apresiasi kepada semua yang aman, semua yang mematuhi aturan, semua ide-ide perbaikan itu diapresiasi. Pokoknya semua yang baik itu diapresiasi. Jadi dengan 4 ini, peduli,
kemudian melibatkan untuk ikut berpikir, kemudian mengajak karyawan memberikan solusi, empowerment, diberi kesempatan, peluang untuk berkontribusi, kemudian yang sudah berkontribusi atau sudah ikut berpikir diapresiasi. Jadi kurang lebih itu mengapa kita menyebut observasi yang akan kita bahas nanti the leader way. Ya, the leader way. Artinya apa? Artinya kalau tidak the leader way, itu tadi nggak dilakukan. Tidak ada care, tidak ada engagement, tidak ada empowerment, dan tidak ada appreciation. Gitu. Sehingga ke lapangan hanya nyari kesalahan, nindak sebagai seorang polisi. Oke, peran tanggung jawab personil K3. Terutama untuk adik-adik yang memang cita-citanya atau sekarang sudah menjadi orang K3, saya betul-betul berharap jadilah orang K3 yang ada passion. Jadilah orang K3 yang punya tanggung jawab moral dari dalam. Yang tujuannya care tadi, mengembangkan orang, membuat orang lain selamat, membuat perusahaannya ini tumbuh karena operasi atau pekerjaannya bisa dilakukan dengan selamat. Ya. Bukan, sekali lagi ya, bukan jadi orang K3 yang hanya numpang cari nafkah. Ya. Apa yang dimaksud hanya numpang cari nafkah? Karena kebetulan dia diterimanya di K3 ini tidak sengaja, terus tidak ada pilihan lain, maka terpaksalah di bagian K3. Tetapi di waktu di bagian K3 tidak ada greget, tidak ada niat, tidak ada dorongan dari diri sendiri untuk belajar lebih, untuk menjiwai sebagai seorang safety. Ini sangat disayangkan, sangat disayangkan. Rugi bagi perusahaannya dan rugi bagi kita sendiri kalau sampai seperti itu. Sekarang sebagai personil K3, kita harus bisa menjadi sumber daya safety, menjadi resources. Bukan sebagai polisi, kecil, kita sebagai polisi itu kecil. Dan itu adalah bagian yang paling dibenci oleh klien kita. Tapi jadilah sumber daya safety. Yaitu kita menjadi jawaban, kita menjadi solusi, kita menjadi bantuan, kita bisa menjadi teman. Ya, bagi siapa saja yang membutuhkan safety untuk di area kita. Jadi marilah kita menjadi sumber daya safety, bukan polisi. Oke. Sedangkan 7 peran tanggung jawab personil K3, 7 peran tanggung jawab personil K3 itu adalah, kita singkat Binwas, pembinaan dan pengawasan, yang isinya 7. 1 staf ahli bidang K3, jadi mau tidak mau kita sebagai orang safety harus menerima bahwa kita akan dianggap sebagai orang yang paling ahli di bidang K3 di tempat kita bekerja. Yang kedua, harus menjadi sekretaris organisasi K3. Semua organisasi K3, baik struktural maupun fungsional, kita sebagai orang safety harus siap melakukan fungsi sekretaris. Kemudian pengelola statistik kecelakaan. Sebagai orang safety, mengelola statistik kecelakaan adalah tugas utama kita yang nggak bisa digantikan oleh orang lain. Nggak bisa digantikan oleh orang lain. Kemudian kita juga desainer atau perancang, pembuat program. Semua program K3 di perusahaan kita, itu tanggung jawab kita sebagai orang K3 untuk membuat. Apa yang belum kita buatkan, apa yang belum sempurna kita sempurnakan, apa yang sudah kadaluarsa kita ganti. Terusnya, kita adalah yang bertanggung jawab untuk merancang dan membuat program. Kemudian kita pengembang skill K3 SDM. Artinya apa? K3 itu tanggung jawabnya semua karyawan sesuai posisinya masing-masing. Nah, skill itu, agar masing-masing mempunyai skill K3 sesuai jabatannya masing-masing, itu tugasnya orang safety untuk memikirkan bagaimana mereka dikembangkan, diajari,
bangun supaya memiliki skill yang dibutuhkan untuk melakukan tanggung jawab K3 di posisinya masing-masing. Tentu bukan berarti kita semua yang ngajar, kita semua yang mendidik, bukan. Tetapi program pelatihannya kita buat sedemikian rupa. Sehingga kalau ada pelatihan yang harus dibantu oleh manajemen dilakukan, yang pelatihan yang harus dibantu dari pihak ketiga juga bisa diorganize. Kemudian yang keenam adalah organizer, itu mengorganisir semua event-event kegiatan-kegiatan K3 di seluruh perusahaan itu, bahkan lintas departemen maupun lintas perusahaan, termasuk mitra kontraktor, itu diorganisir menjadi satu, menjadi kegiatan perusahaan. Yang ketujuh adalah evaluator. Evaluator itu mengevaluasi jalannya penerapan K3, termasuk evaluator. Sehingga kalau kita ngomong Binwas, Rani, Binwas singkatan apa, Ran? Pembinaan dan pengawasan, Pak. Pembinaan dan pengawasan, betul. Kira-kira dari tujuh ini, mana yang masuk pengawasan dan mana yang masuk pembinaan? Yang masuk ke dalam pengawasan itu adalah pengelola statistik kecelakaan, Pak. Terus evaluator, organizer. Masa mengorganize itu mengevaluasi, mengawasi. Oh, masuknya ke pembinaan ya, Pak? Sama ya, dengan. Jadi yang masuk ke pengawasan itu hanya yang nomor 7 saja. Oh, lebihnya ke pembinaan ya, Pak? Ya, 1 sampai 6 itu semuanya adalah pembinaan. Ya, 1 sampai 6 itu semuanya pembinaan. Nah, sekarang banyak sekali orang safety yang dia itu hanya bisa jadi inspektor, tapi nggak melakukan pembinaan. Padahal kalau dipikir itu bisa sampai 90% itu kita membina, hanya 10%-nya aja kita mengevaluasi. Kalau kita sadar bagaimana orang safety yang benar. Ya. Jadi BIN-nya itu bisa 90%, WAS-nya yang hanya 10%. Oke. Nah, sekarang 10 keterampilan dasar personil K3 adalah ini. Nah, safety inspection, observation, safety meeting, pre-job safety talk, daily pre-safe check, job safety analysis, investigasi insiden, BPR, teknik menyusun prosedur, dan 10 dasar tanggap darurat. Ini sambil jawab pertanyaannya saudara Khairul, Pak. Khairul tadi ya. Ya. Di tambang itu safety-nya jauh lebih rapi, tertata, dan pemerintah memberikan perhatiannya luar biasa. Bahkan kompetensi itu diatur semuanya, di antaranya adalah POP, POM, dan POU. Pengawas operasional pertama, POP, pengawas operasional madya, yaitu POM, dan POU, pengawas operasional utama. Yang utama itu untuk top management, yang madya itu untuk middle management, dan yang pertama itu untuk supervisor garis depan. Nah, sekarang apa yang diujikan untuk POP itu 9 dari 10 sini, 10 keterampilan K3 dasar ini. Dari 10 ini yang diujikan di POP itu ada 9. Kecuali nomor 9 saja. Nomor 1 sampai 10 kecuali nomor 9 itu diujikan di POP. Plus ditambah 1 yaitu regulasi K3 pertambangan. Nah, sekarang pertanyaannya, POP ini adalah untuk semua posisi pengawas. Semua posisi yang mengawasi anak buah, posisi yang mengawasi orang lain. Baik itu dalam rangka mengawasi struktural, mengawasi anak buah sendiri, atau mengawasi
karyawan lain, tetapi di daerah yang menjadi tanggung jawab kita. Itu. Jadi namanya anak buah langsung dan anak buah tidak langsung. Anak buah langsung adalah anak buah sendiri, anak buah tidak langsung adalah anak buah yang kita turut membina. Karena contohnya adalah orang safety, kita sebagai orang safety ditugaskan di safety-nya pabrik gitu. Maka seluruh karyawan di pabrik itu adalah anak buah kita sebagai orang safety, tapi secara fungsional. Sedangkan anak buah langsung kita, anak buah struktural itu namanya anak buah struktural. Nah sekarang semua yang mempunyai anak buah struktural maupun fungsional itu wajib POP. Karena bagaimana dia bisa membawahi, memimpin anak buahnya dengan aman kalau dia tidak bisa. Apalagi sekarang orang safety. Ya, bagaimana memastikan bahwa 9, 10 dengan regulasi tadi bisa dikuasai semua kalau dia tidak lulus POP. Jadi itu adalah jawabannya mengapa di tambang itu, karena apa? Sebagai pengawas, sebagai orang safety pun kita kan juga pengawas bagi anak buah kita, pengawas bagi orang lain, ya, bagi orang lain di mana saja kita berada. Kita ditugaskan di mana saja, semua orang yang ada di situ adalah di bawah tanda petik pengawasan kita, meskipun secara fungsional atau anak buah tidak langsung. Jadi sebetulnya anak buahnya orang safety itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Anak buah sendiri dan anak buah yang tidak langsung tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kalau bagi orang safety yang tidak punya sertifikasi POP, ya nggak mungkin akan bisa naik dan sebagainya, nggak mungkin. Maka banyak sekali orang safety malah berjuang supaya dia mendapat POP. Dulu sangat sulit sekali. Karena apa? Karena antri kalah prioritas dengan yang orang lapangan gitu. Tetapi dengan mempertimbangkan naruh anak buah tidak langsungnya sekian jumlahnya, anak buah langsung sekian jumlahnya ini, akhirnya sekarang sudah mendapat kemudahan dan diizinkan untuk ikut. Itu kurang lebih ya POP. Kemudian observasi K3 terencana, ini adalah bagian dari POP. Nah, konsep dari observasi K3. Oke. Saudara Khairul, mesti sebagai orang K3 sudah rutin ya melakukan inspeksi, Saudara Khairul? Betul Pak, betul. Oke. Kira-kira kalau inspeksi K3 itu ke lapangan yang dilihat apa? Kalau kita yang dilihat pertama secara general dulu Pak, baik dari kondisi tidak amannya ataupun dari tindakan tidak amannya Pak. Oke. Kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman ya? Iya, betul. Kalau observasi ini yang dilihat apanya? Kira-kira. Ya, kita lebih ke perilaku anggota juga Pak. Mengecek mereka kan. Betul, itu bedanya. Jadi kalau inspeksi, nyari kondisi tidak aman, kondisi yang aman dicari juga. Gitu. Kalau observasi, nyari tindakan atau perilaku. Kira-kira menurut Saudara Khairul, lebih mudah mana mencari kondisi tidak aman dengan mencari perilaku yang tidak aman? Lebih mudah perilaku tidak aman Pak, karena langsung kelihatan. Oh, langsung kelihatan. Kalau Iya, kondisi betul. nggak langsung kelihatan ya? Kalau kondisi kita harus koordinasi dulu kan dengan tim engineering kan. Kira-kira seperti apa. Misalnya di tambang kan kita harus tahu juga teman-teman planning di tambang seperti apa. Anunya seperti itu sih Pak. Baru kita bisa menyimpulkan bahwa ini benar-benar kondisi tidak aman. Contohnya saja ini. Contohnya kita lewat jalan. Gitu. Masa kita nunggu orang engineering dulu, kita melihat jalan itu aman apa tidak? Ya kalau jalan sih mungkin bisa Pak. Cuman kalau kita pengen tahu super elevasi dan sebagainya macamnya itu harus kita tanya ke mereka juga kan. Misalnya kita pengen tahu juga berapa persen grade jalan di sini. Itu kan hanya tim-tim engineering saja yang bisa mengetahui Pak. Ya, artinya di sini, kalau inspeksi masa kita sampai ke situ, contohnya kita inspeksi ke bengkel gitu, masa kita
kita biasanya nyari kondisi yang tidak amannya dicari apa? Ada kata ke bengkel atau ke super elevasi itu betul bagus, tapi itu adalah sudah engineering, itu sudah tugasnya manajemen. Nah, tugasnya manajemen. Nah, sering yang kita cari itu adalah yang kewenangannya karyawan dan pengawas di situ, gitu ya. Itu yang cari. Yang super elevasi, hitung-hitungannya engineering itu hanya urusan orang safety dengan manajemen atau engineering. Ya, kita nggak ngelewatin karyawan, nggak ngelewatin supervisor, enggak. Kita yang langsung. Karena apa? Kita jadi resources bagi mereka. Jadi inspeksi itu fokusnya nyari kondisi tidak aman. Contohnya, ada apar yang kosong didiemin. Ada apar yang sudah berkarat didiemin. Ada lantai licin. Ada penerangan lampu yang mati. Ada kabel listrik yang terbuka dan sebagainya itu. Ada bahan bakar cair yang terbuka, nggak tertutup, berdekatan dengan orang mengelas dan sebagainya. Jadi kondisi itu adalah inspeksi itu mencari kondisi yang tidak aman, sedangkan observasi itu mencari tindakan yang tidak aman, perilaku tidak aman. Oke. Kalau ngatasinya lebih mudah yang mana? Ngatasi kondisi dengan ngatasi tindakan, Saudara Khairul. Kondisi, Pak. Oh, kondisi. Kenapa lebih mudah? Karena kalau kondisi kita nggak perlu berdebat lagi, Pak. Tinggal langsung minta. Misalnya jalan kan tinggal minta langsung dibagusin. Tapi kalau orang ngejel biasanya, Pak. Oke, betul sekali. Maka kadang mereka bilang kan, saya sudah 20 tahun Pak Septi jadi orang suka ngelas ini. Nggak ada kecelakaan, aman aja ini. Pasti gitu jawabnya, Pak. Betul, betul sekali. Sudah berapa tahun jadi orang safety? Hampir 3 tahun, Pak. 2 tahun setengah. Oh, alhamdulillah. Background pendidikan apa? D4K3, Pak. Oh, mantap. Sesuai jurusan itu. Wah, mantap. Oke, betul, Pak. Dari mana? UNS? Universitas Balikpapan. Oh, Balikpapan. Oke, oke. Oke, selamat. Ya, terima kasih bergabung di sini. Siap, oke, Pak. Terima kasih. Nah, sekarang, ya konsep observasi K3 ini di dalam mencegah kecelakaan, yaitu dengan observasi K3 ini kita secara periodik ke lapangan memeriksa perilaku karyawan untuk memastikan, jadi sekali lagi ya, memeriksa perilaku karyawan untuk memastikan setiap karyawan tetap berperilaku aman ketika melaksanakan pekerjaannya. Yaitu tidak melakukan perilaku yang berbahaya. Jadi tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Yang kedua, dipastikan dia mengikuti aturan. Ya, dipastikan dia mengikuti aturan yang berlaku. Yang ketiga, peduli terhadap hal-hal yang tidak aman. Dipastikan mereka itu kalau sekitarnya ada yang tidak aman, itu tidak cuek gitu. Jadi kita observasi ke lapangan yang dicari 3. Apakah ada orang yang berperilaku berbahaya? Apakah ada orang yang melanggar aturan? Apakah ada orang yang cuek melihat, nggak peduli ya, nggak peduli dengan sekitarnya yang tidak aman, orang lain berbuat tidak aman, nggak peduli, cuek. Yang dicari adalah 3 hal ini. Ya, 3 hal ini. Sehingga kalau ada yang tidak aman, atau ada yang melanggar aturan, atau ada yang cuek kayak begitu, bisa dideteksi sedini mungkin untuk bisa segera diperbaiki sebelum tumbuh menjadi pelanggarannya orang banyak, kebiasaan tidak aman yang dilakukan secara massal oleh karyawan yang lain juga. Jadi itu ya, jadi observasi itu adalah kita turun ke lapangan dengan kepedulian tadi, mengamati perilaku yang tidak aman, kemudian apa ada pelanggaran, apa ada yang cuek, agar tidak berkembang menjadi
Nanti perilaku tidak aman yang massal diikuti oleh yang lain akhirnya semua karyawan. Jadi itu konsep observasi mencegah kecelakaan. Kemudian dalam observasi ini pelajari proses kerja area yang akan diobservasi. Contohnya di sebelah kanan ini adalah sebuah shop, sebuah bengkel. Maka kita harus mempelajari proses kerjanya, ya pahami, ya pahami proses kerja dari area yang akan kita observasi. Tetapkan area observasi yang bisa selesai sekali jalan. Contohnya ya, satu bengkel ini bisa Pak, ini sekali jalan paling 2 jam selesai ini. Tapi saya mulainya dari kiri dulu semua, kemudian sampai ujung sini baru mulai yang kanan ini balik lagi. Contohnya seperti itu ya. Tapi sekali. Kalau areanya luas, buat menjadi 2 atau 3 area observasi. Yang area 1 inspeksinya sekarang, area 2 inspeksinya minggu depan, contohnya begitu. Setiap area observasi, pilih rute paling praktis. Kita bisa membuat 2 model. Mungkin yang satu dari pintu sini, tapi juga ada model dari pintu yang lain, supaya adil. Ya. Kemudian data kegiatan dan peralatan yang dipakai. Jadi ini pada waktu gedung ini di sini, di shop kecil yang kiri ini ada kegiatan apa, ada peralatan apa saja yang dipakai. Ini dikenali proses kerjanya bagaimana, supaya kita bisa mengetahui kita ke situ itu mencari tindakan tidak aman apa saja. Kalau inspeksi mencari kondisi tidak aman apa saja, itu mengerti. Ya. Kemudian di setiap kegiatan dan pemakaian, ya, pemakaian alat, rencanakan perilaku yang dicari, baik yang aman maupun yang tidak aman. Ya. Perilaku, tingkah laku, tindakan yang dicari itu ada di dalam checklist kita. Jadi kita sudah merencanakan betulan, bukan main spontan-spontan aja gitu. Spontan itu juga dibutuhkan kalau kegiatan di situ berubah dan belum ada di list kita, checklist kita. Itu bisa ditambahkan. Tuangkan ke dalam formulir checklist observasi. Ya. Tuangkan ke dalam checklist observasi. Jadi dengan melihat, mari kita lihat berikutnya ini. Sehingga nanti bentuknya checklist itu kurang lebih seperti ini. Kolom 1 nomor urut, kolom 2 ini adalah area yang diinspeksi dan item-item atau apa saja yang akan dicek. Ya, yang akan dicek. Contohnya ruang servis yang dicek kabel-kabelnya, kompresornya, pencahayaannya, APD-nya, botol oksigennya, terus sampai apa saja yang ada di ruang servis ini. Itu dicari semuanya. Kemudian yang di sini, kalau inspeksi, yang dicari adalah kondisi tidak aman dari item-item ini tadi. Sedangkan kalau sekarang kita ngomong observasi, yang dicari adalah perilaku substandar yang dicari, perilaku tidak aman yang dicari. Contohnya, kalau kabel, karyawan memakai power tool dengan kabel listrik dalam kondisi sobek-sobek, contohnya gitu. Kompresor, karyawan membiarkan kompresor dalam kondisi kotor bergelipotan oli. Kemudian setelah pekerjaan pemeliharaan, karyawan tidak memasang kembali pelindung mesin. Karyawan menyimpan barang-barang di ruang kompresor. Contohnya seperti itu. Jadi kecenderungan karyawan berperilaku tidak aman di setiap area itu sudah kita prediksi duluan, sudah kita catat duluan, sehingga itu yang akan kita cari. Kemudian kolom yang sebelah kanannya ini memenuhi standar, iya atau tidak. Kalau iya, centang bagian iya, kalau tidak, centang bagian tidak, langsung diberi keterangan apa yang dilanggar. Jadi ini checklist sederhana sekali, tetapi sudah kita persiapkan betul-betul. Sehingga checklist seperti ini, betul-betul checklist yang customized, yang dibuat khusus untuk area itu. Jadi bagaimana Pak kalau kita membuat untuk area observasi tempat lain, ya dibuat lagi di sana. Buat lagi terus. Keuntungannya adalah
kalau kita sudah membuat checklist seperti ini tentang orang CT, kemudian dibagi dengan pengawasnya, dibagi dengan manajemen, agar mereka kalau inspeksi ke area itu juga pakai checklist ini, maka bagi manajemen atau orang safety lain atau pengawas atau manajemen yang lain yang dia lebih berpengalaman, dia akan menambahkan item-item apa saja yang ditambahkan. Dia akan menambahkan. Kalau semuanya melihat ada yang kurang ditambahin, tambahin, checklist ini lama-lama akan komplit, sempurna sekali. Sebaliknya bagi karyawan atau orang safety baru, atau orang safety pindahan dari tempat lain dan sebagainya gitu, itu dengan melihat checklist ini dia menjadi tahu bahwa oh kalau kompresor dia dicek ini toh. Oh, kalau pencahayaan yang dicek ini, kalau APD yang dicek ini. Dia belajar, segera belajar, karena sudah dikasih panduan. Ya, jadi itu untungnya kalau punya checklist nah, seperti ini. Semuanya akan tumbuh, jadi semua akan tumbuh. Yang pakai checklist itu semuanya akan tumbuh. Oke. Nanti yang di lapangan juga ikut tumbuh. Nah, lagi ini checklistnya, pahami proses kerjanya. Jadi tiap belok begini, ini pekerjaannya kegiatan oh sini bubut. Ini pekerjaan apa di sini? Oh di sini bagian memperbaiki tool apa? Oh di sini bagian melepas ring dan sebagainya. Itu ada semuanya gini. Ya, ini sampai ada yang bekerja di ketinggian segala ini. Ini spesifik semua, masing-masing area ini spesifik semua. Nanti sekali lagi direncanakan betulan, membuat checklist langsung 2. Ya, kondisi apa yang dicari, kemudian perilaku apa yang dicari. Oke, ini detailnya, dipahami proses kerja. Dan kalau ada perilaku aman, langsung diapresiasi. Ya, diapresiasi. Wah, terima kasih tempatnya rapi semua, Pak. Wah, ini checklistnya juga rapi, ini bagus itu semuanya. Ini ya memahami detail masing-masing area orang di dalam ini semua apa. Kalau kita nggak ngerti kan dikira sembunyi gitu kan. Kalau kita nggak ngerti kan dikira dia sembunyi. Atau oh, di dalam itu jangan-jangan ada kantor atau ada ruang bawah tanah dan sebagainya. Kalau nggak tahu proses kerjanya. Ini adalah confined space atau ruangan terbatas yang perilaku apa yang dicari untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu harus ditulis di dalam checklist. Itu rutenya, ya. Oke, tetapkan perilaku yang harus diobservasi. Oke. Sekarang perencanaan observasi. Mungkin kita stop dulu sampai di sini. Rani, silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Ya, Pak. Ya. Sudah ada yang bertanya satu, Pak, di kolom chat. Oke. Bapak Saiful Mujab. Oke. Ada tidak, Pak, regulasi yang memprotek secara personel terhadap K3 bila mana terjadi sebuah asiden di lapangan yang mungkin bisa sampai fatality dan perusahaan tempat bekerja tersebut biasanya hanya formalitas saja dan menjalankan K3, tetapi ketika terjadi asiden biasanya personel K3-nya menjadi sasaran. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah apakah ada regulasinya, Pak, yang memprotek secara personal terhadap personel K3? Oke. Ini saudara Saiful orang K3 juga ya? Oke. Yang jelas regulasi K3 itu
investigasi kecelakaan adalah dalam rangka mencegah agar kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Itu regulasinya, ya, bahwa semua kecelakaan harus diinvestigasi dalam rangka mencari penyebab, ya, mencari penyebab kecelakaan, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Mencari siapa yang salah, siapa yang benar itu adalah polisi. Keselamatan kerja tidak mencari itu, tapi mencari penyebab kecelakaan. Sehingga investigasi kecelakaan itu harus sampai menemukan penyebab kecelakaan. Apa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya? Apa ya? Apa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya? Bukan mencari siapa yang tidak melakukan fungsi. Bukan. Jadi bukan siapa, yang dicari adalah apa. Ya, yang dicari adalah apa. Nanti sebenarnya di topik investigasi yang paling belakang nanti ada jadwalnya nanti. Tapi intinya adalah kita sebagai orang safety, kita yang harus mampu mengkoordinir agar investigasi kecelakaan itu betul-betul mencari penyebab kecelakaan, bukan mencari orang yang menyebabkan kecelakaan, bukan. Ya, tapi adalah mencari penyebab kecelakaan. Penyebab itu ada unsafe act, ada unsafe condition, garis besarnya. Ada unsafe act, ada unsafe condition. Unsafe act atau unsafe condition, kenapa itu dilakukan? Itu juga ada penyebabnya lagi. Ya, jadi nanti why ini sampai atas, sampai mengapa, gitu ya, mengapa itu rata-rata jatuhnya adalah menjadi kesalahan manajemen. Jadi kalau orang safety belum pintar melakukan investigasi, belum pintar membuat program investigasi kecelakaan, belum pintar mengelola agar investigasi kecelakaan berjalan dengan benar, ya, kalau orang safety belum itu, maka ya risikonya kita akan jadi korban terus. Ya, risikonya kita akan jadi korban terus. Gitu. Jadi maka dari itu mari diasah terus keterampilan kita ini. Karena apa? Kalau kita di lapangan berdebat, kita dengan manajemen berdebat, kita kalah terus. Ya memang orang yang kalah berdebat karena ilmunya kurang, ya apa boleh buat. Ya harus diterima gitu, diterima. Disitulah letaknya. Mari kita asah keahlian kita ini terus menerus. Ya, dan semua orang safety menjalani itu semuanya, melakukan itu semuanya. Oke, mungkin itu ya. Jadi kita ini yang meluruskan, orang safety ini meluruskan. Ya, kita ini yang meluruskan. Kalau program investigasinya belum sesuai dengan yang diamanahkan atau dengan tujuan investigasi itu sendiri, kita orang safety yang meluruskan. Karena kita yang bertanggung jawab mendesain dan membuat program, merevisi program menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, dan sebagainya. Itu tanggung jawab kita orang safety. Ya. Itu pokoknya kalau masih kecelakaan, menyalahkan orang, kecelakaan, menindak orang, dan sebagainya, itu tanda-tanda bahwa perusahaan itu K3-nya masih pemula. Dan pasti hampir bisa dipastikan personil K3-nya juga pemula, gitu. Jadi hampir bisa dipastikan. Jadi marilah, itu tantangan. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti belajar. Oke, ada lagi, Rani? Ya Pak. Jadi ini ya Pak, mencari penyebabnya bukan siapanya ya Pak. Betul. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Angga Farid Firmansyah. Pak, untuk pelaksanaan checklist observasi di lapangan, estimasi pelaksanaan berapa kali waktu yang tepat dilakukan observasi di lapangan? Apakah harus setiap hari atau berapa bulan sekali, Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Berapa sering ini ya observasi ini harus dilakukan?
Sebetulnya rata-rata ya. Sekali lagi ya, bahwa observasi ini bagian dari kompetensi POP kalau ditambang ya. Nah, sebenarnya ini di industri mana saja itu juga wajib, cuma di industri selain tambang itu tidak diukur betulan gitu sebagai kompetensi. Gitu. Jadi cuma akhirnya menjadi kesadaran. Semua yang berdasarkan kesadaran itu rata-rata masih lemah karena tidak didukung oleh regulasi. Tapi di tambang itu sangat jelas. Sehingga artinya apa? Artinya bahwa semua pengawas di tambang itu sudah disyaratkan bisa inspeksi, bisa observasi, bisa investigasi, bisa buat IBPR, bisa itu semua sudah disyaratkan. Nah sekarang observasi ini kan ada yang dilakukan oleh pengawasnya sendiri, ada yang dilakukan oleh orang K3, ada yang dilakukan oleh manajemen, ada yang dilakukan oleh mungkin posisi-posisi fungsional. Contohnya adalah tim investigasi gabungan, contohnya begitu. Nah, sekarang kalau mereka itu semuanya melakukan observasi, maka kalau semuanya melakukan itu diatur jadwalnya supaya mereka dikunjunginya seminggu sekali gitu. Ya, semuanya kunjunginya menjadi yang sekali dikunjungi pengawasnya sendiri, yang kedua kali dikunjungi manajemen, yang ketiga kali dikunjungi top manajemennya, yang keempat kali dikunjungi orang safety dan sebagainya. Ini akan terus-menerus seperti ini. Nah, ini kan tergantung dari kedewasaan di situ ya, kedewasaan di situ. Pengawas yang di situ selain observasi terencana yang mingguan, biasanya pengawas itu mingguan. Maka sehari-harinya dia akan melakukan monitoring pengawasan itu yang tidak terencana. Itu nanti programnya namanya berbeda lagi. Dari hazard identification gitu ya. Itu programnya beda lagi. Jadi ini betul-betul terencana. Ini kalau pengawas tambang biasanya seminggu sekali. Nanti seminggu sekali. Oke. Bagus pertanyaannya. Tolong pertanyaan yang berhubungan dengan topik ini kita dulukan ya. Rani ya. Iya, Pak. Supaya pemahaman di topik ini, karena waktu kita hanya 2 jam. Jadi yang pertanyaannya di luar topik itu dikumpulin di belakang aja nanti. Ya, Pak Di. Nah, Oke. masih ada? Sudah itu saja Pak untuk saat ini. Oke, jadi saya lanjutkan dulu ya. Bisa dilanjut dulu Pak. Ini tadi kita baru perencanaan sampai membuat checklist. Ya, buat checklist. Orang safety rata-rata menjadi safety officer yang pemula atau awal, itu rata-rata kita ini diberi area tanggung jawab. Oke, kamu jadi safety-nya bengkel sana, kamu jadi safety-nya pelabuhan, kamu jadi safety-nya tambang, kamu jadi safety-nya konstruksi, kamu safety-nya eksplorasi, dan sebagainya. Seperti itu. Maka pada waktu kita sudah ditetapkan akan menjadi orang safety-nya di area mana, maka langsung membuat perencanaan observasi. Membuat perencanaan inspeksi. Ya. Ya. Nanti ada safety meeting-nya dan sebagainya. Itu semuanya. Tapi yang jelas adalah inspeksi dan observasi ini dibuat duluan dengan checklist area kita masing-masing. Ya. Checklist area kita masing-masing. Oke. Nah, sekarang setelah punya checklist, direncanakan untuk melakukan observasi. Yaitu oke, saya akan di minggu pertama saya akan observasi area A, gitu ya. Itu tanggal berapa, nama observer dan pengamatnya siapa. Jadi kita siapa, kemudian checklist observasi dicek, apakah checklist untuk area yang di situ sudah dibuatkan. Ya. Kemudian perlengkapan observasi. Untuk observasi ini perlu sarana apa saja yang dibutuhkan. Kalau darahnya itu gelap, mungkin bawa senter. Kalau darahnya situ basah, mungkin pakai raincoat. Kalau darah situ, jadi APD disesuaikan dengan daerah yang diinspeksi. Kemudian kalau kita akan ngecek suhu ban dan sebagainya, punya alat untuk mengukur suhu ban atau roda dan sebagainya. Jadi alat perlengkapan apa saja. Kalau itu perlu kendaraan, kendaraannya diarrange siapa.
Itu diatur semuanya, itu perlengkapan. Kemudian alat pelindung dirinya sesuai dengan area masing-masing. Jangan sampai APD kita kurang. Jangan sampai kita memasuki suatu area akan melakukan observasi, kita pun melanggar APD gitu ya, melanggar APD, alat pelindung diri. Jadi itu kita malah diketawain atau kita malah ditegur oleh orang lain. Jadi siap betul dari perlengkapan, checklist, APD, sarana, segala. Kemudian membuat appointment, janjian dengan area yang diobservasi. Janjian dengan siapa yang punya area di sana. Kemudian dari area biasanya menunjuk, oke Pak, nanti akan didampingi oleh Pak ini, gitu ya. Didampingi oleh yang punya area atau yang mewakili yang punya area. Sarana untuk observasi bisa checklist, notebook, meteran, senter, alat ukur suhu roda, dan macam-macam ini ya, macam-macam sesuai dengan areanya. Oke. Tadi perencanaan. Sekarang ini, kalau observasi, ini, Saudara Khairul, kalau observasi atau inspeksi itu kita harus membuat appointment, membuat janjian, kapan tanggal berapa, jam berapa, dan sebagainya. Menurut Saudara Khairul, bagaimana pendapatnya? Saudara Khairul ada di sana? Atau siapa yang bisa jawab? Silahkan. Ini nggak usah betul salah, nggak usah betul salah. Kalau kita juga pinter semua, nggak ada di ruangan ini. Ya. Justru kalau bisa, kalau ada salah itu di sini. Kalau di lapangan sudah nggak ada yang salah lagi. Karena banyak sekali yang bertanya, Pak, kalau inspeksi harus janjian dulu, ya saya nggak dapat temuan nanti di sana. Gitu. Banyak yang berpikir seperti itu. Sehingga inspeksi itu kalau membuat janjian ya kita datang sudah rapi semua gitu. Ada yang punya pendapat setuju apa tidak? Silakan rekan-rekan. Nggak ada ya? Nggak ada Pak, sepertinya. Iya, ini orang Septe nggak berani angkat bicara bagaimana ini. Kita semua sama-sama belajar. Adik-adik sekalian kalau bergerak, berprofesi di bidang CC, itu satu habitat dengan saya. Sehingga tugas saya itu mendampingi, mengajari, menularkan ilmu dan pengalaman saya ini kepada adik-adik sekalian. Tapi kalau nggak mau nanya, nggak mau ngomong, nggak mau terlibat, nah gimana caranya gitu. Ya. Mungkin Rani atau Bari, kalau ada orang yang berpendapat bahwa kalau saya inspeksi harus janjian dulu, nanti saya ke sana semuanya udah rapi Pak, nggak ada yang perlu saya perbaiki lagi gitu. Kira-kira pendapatnya gimana, Rani? Kalau saya setuju sih Pak. Gimana? Saya setuju Pak. Oh, setuju apa? Setuju untuk janjian terlebih dahulu. Oh, kenapa setuju? Mungkin agar inspeksi observasinya lebih sedikit Pak temuannya. Oke. Atau malah nggak dapat sama sekali. Iya Pak. Bisa jadi seperti itu. Iya. Tadi ingat kalau ini bukan leader, itu dia akan
akan kecewa. Yeah. Apalagi kalau sampai selesai nggak dapat temuan sama sekali, itu kecewa karena nggak dapat setoran gitu ya. Jadi nggak dapat setoran, itu adalah cara berpikirnya bukan leader. Tadi kalau cara berpikirnya leader tadi ke lapangan tadi ada care, ya kan? Ya. Ada peduli, ada pelibatan, ada pemberdayaan, dan ada apresiasi kan? Iya. Nah kalau kita datang sampai situ udah rapi semua, apa yang banyak kita lakukan dari 4 tadi? Apresiasi tentunya, Pak. Benar. Jadi apresiasinya banyak kan? Iya. Orang diapresiasi senang nggak? Senang, Pak. Senang. Kalau orang diapresiasi, besoknya lagi gimana? Melakukan lebih baik lagi? Bisa melakukan lebih baik lagi. Kira-kira mau mengulangi nggak dia? Enggak, Pak. Artinya kalau dia sudah baik, diapresiasi, dia besok akan mengulangi lagi supaya diapresiasi lagi. Oh, betul. Pasti akan mengulangi lagi, Pak. Betul. Jadi kita ini meskipun di situ kelihatannya itu palsu gitu ya, palsu. Tapi kalau kita puji lama-lama mereka itu malu juga. Betul. Nah, mereka malu juga. Jadi artinya bahwa nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, kita ngobrol. Artinya apa? Kita ngapresiasi, kemudian kita ngobrol agak detail. Siapa tadi yang merapikan ini, gitu ya? Ya Pak, no, bagus kamu. Karena pokoknya dibuat disitulah yang namanya orang akan tumbuh. Ya, orang akan tumbuh. Dan nanti karena kita apresiasi banyak, mereka menjadi berani ngobrol dengan kita, menjadi tidak takut. Sehingga pelan-pelan mereka akan terbuka, pelan-pelan mereka akan tidak menutup diri. Jadi seperti itu. Kalau inspeksinya bukan leader, hanya cari kesalahan aja, ya nggak mau pakai janjian gitu. Oke. Kemudian pelaksanaan observasi didampingi wakil area, memakai checklist untuk area itu, rute yang paling praktis, dan mencatat semua temuan. Semua temuan baik diberikan apresiasi dan dicatat. Semua temuan tidak aman atau tidak baik didiskusikan, kesepakatan kekurangannya, dapat kesempatan kekurangannya, kesepakatan perbaikannya, dan dicatat. Sehingga kita ke lapangan itu mencarinya 2 hal, cari yang baik dengan cari yang tidak baik, cari yang aman dengan cari yang tidak aman. Untuk yang sudah aman, baik semuanya ini, kita tinggal mudah saja, tinggal apresiasi aja, bagus, toh salam, tepuk bahu, bagus, toh salam, tepuk bahu, dan sebagainya. Kalau kita mau ingin diskusi agak panjang seperti ini, bagus sekali, ini rapi sekali begini. Jadi yang membersihkan ini siapa saja yang terlibat untuk membersihkan, merapikan seperti ini. Kira-kira program merapikan kayak gini di tempat kerja kalian itu berapa sering gitu ya. Itu karena diperintah atasan atau kemauan anda sendiri, itu diajak ngobrol. Ya, itu nanti tersiratnya akan ketahuan dia itu baru saja merapikan karena kita mau datang atau sebetulnya sudah rutin, itu akan mulai ketahuan. Tapi kita nggak usah membuat malu mereka. Ya, kalau kita apresiasi. Nah, sedangkan yang tidak aman itu nanti didiskusikan. Kekurangannya disepakati bersama, lalu perbaikannya dari mereka. Nanti ada contohnya. Komunikasi observasi. Ini bedanya dengan inspeksi ya. Observasi pertama adalah pasang niat. Pasang niat saya akan observasi. Kalau kita ke lapangan melihat dari jauh bahwa kita akan memasuki area di mana ada kegiatan orang sedang bekerja, langsung niatkan dalam hati, saya akan observasi. Lalu langkah-langkah observasi ini diikuti. Ya, semakin dekat ke orang yang sedang bekerja itu, kita berhenti dari berjalan, berhenti di tempat yang kita bisa mengamati orang yang sedang bekerja tadi. Jadi berhenti untuk mengamati, berhenti dari berjalan. Jadi mengamati, kemudian waktu mengamati itu dengan indera kita mewaspadai reaksi mereka terhadap kehadiran kita.
Jadi dengan kita hadir, mereka bereaksi seperti apa. Itu yang dicari. Kemudian stop pekerjaan kalau ada yang tidak aman, komunikasikan secara efektif, buat laporan, tindak lanjutin. Detailnya kurang lebih seperti ini. Niat. Ya, niat. Ketika melihat ada karyawan beraktivitas, rencanakan untuk mengamati dengan seluruh indera. Indera mata, indera penciuman, indera meraba, indera pendengaran, kecuali indera pengecap, kecuali lidah. Ya, artinya apa? Telinga kita yang dengerin ada bunyi-bunyi yang tidak normal enggak? Mata kita melihat ada orang yang bergerak, bereaksi atau tidak, ada yang berbahaya atau tidak. Penciuman kita ada bau-bau terbakar atau tidak, dan sebagainya gitu. Kemudian kalau itu dekat, tangan kita juga melihat apakah ada yang panas dan sebagainya, itu bisa melihat. Rencanakan untuk mengamati dengan seluruh indera. Ya, 4. Memutuskan untuk berhenti di titik mana agar bisa mengamati dengan jelas. Jadi di titik mana kita berhenti ya untuk bisa mengamati dengan jelas. Jadi niatkan dulu. Nah, sekarang berhenti berjalan agar bisa mengamati gerak-gerik karyawan dengan detail. Berhenti selama minimal setengah menit, 30 detik. Orang tidak bisa mengamati dengan baik sambil berjalan. Kita nggak bisa mengamati orang bekerja sambil kita sendiri jalan. Jangan-jangan kita malah nabrak-nabrak atau masuk lubang atau jatuh. Ya. Mengamati sambil berjalan juga berbahaya. Oke. Jadi sekali lagi kalau ini perbedaannya dengan kalau inspeksi. Inspeksi nggak ada masalah, kita langsung masuk begitu aja langsung nyari. Itu nggak ada masalah, bolak-balik nggak ada masalah. Karena apa? Kalau ada barang yang tidak aman, kondisi yang tidak aman, itu nggak akan berubah. Kita tinggal ngobrol, kemudian ke situ lagi, itu nggak berubah. Tapi kalau manusia sedang beraktivitas dan ada yang tidak aman, kemudian kita datang, mereka langsung bergerak, bereaksi, langsung memperbaiki diri. Kalau kita nggak mengamati dengan betul, akan hilang itu, nggak akan ketahuan lagi. Itu. Jadi itu gunanya berhenti mengamati dari titik yang bisa mengamati keseluruhannya sehingga bisa mengamati detail gerak-gerik dari karyawan itu sendiri. Mengamati dengan total berhenti selama setengah menit, gunakan semua indera kecuali pengecap, waspada terhadap gerakan yang merupakan reaksi terhadap kehadiran kita. Setiap reaksi merupakan tanda-tanda ada yang tidak beres. Kalau orang bereaksi karena kita hadir, itu pasti ada yang tidak beres. Kalau ada yang berbahaya, segera stop pekerjaan, jangan tunggu 30 detik. Kemudian reaksi apa yang dicari? Ya, kalau kita hadir, kita datang gitu, orang karyawan melihat tuh ada Pak Dwi datang, ada Bu Rani datang gitu, terus tiba-tiba dia menghentikan pekerjaan, itu harus curiga kita. Atau tiba-tiba dia berubah posisi, jangan-jangan tadi posisinya tidak aman. Tiba-tiba dia membetulkan APD-nya atau mulai memakai APD, berarti tadi APD-nya tidak betul atau tidak dipakai. Atau tiba-tiba meninggalkan pekerjaan. Ini dia akan melepas tanggung jawab. Atau pura-pura beres-beres. Pokoknya pura-pura beres-beres, tandanya bahwa tadi ada yang tidak beres. Jadi itu adalah reaksi-reaksi rata-rata orang yang melanggar aturan atau berbuat yang tidak aman pada waktu ada orang lain datang. Apalagi kalau orang lain itu orang CT atau manajemen yang datang atau pengawasnya yang datang. Jadi di sini perbedaannya dengan inspeksi. Kalau inspeksi nggak ada reaksi. Apar rusak itu mau dipelototin atau mau nggak dipelototin ya sama saja nggak akan berubah. Gitu. Tapi kalau manusia itu berubah. Nah, kalau ada reaksi, stop pekerjaan. Nah, kalau ada reaksi dan potensinya berbahaya, stop pekerjaan. Dari jauh berikan greeting, selamat siang Mbak.
Jangan mengagetkan kalau sedang memakai mesin, minta dimatikan. Selamat siang, Pak. Bisa tolong dimatikan dulu? Kasih tanda, matikan dulu. Ajak bicara di posisi yang aman. Pak, bisa ngobrol dulu ke sini? Gitu ya. Ajak ngobrol di tempat yang aman. Kalau di situ kita lihat tempatnya berbahaya, jangan ngobrol di situ. Tapi gimana kalau kita ngobrol sebentar di sini, Pak? Inti gunanya tadi ada yang dampingi kita. Ya, ada wakil yang dampingi kita, tujuannya apa? Untuk nyetop pekerjaan seperti itu, dia yang akan bantu nyetop. Nah, oke, baru mulai berkomunikasi. Komunikasinya, komunikasi positif. Berikan greeting, salami, awali dengan memberikan apresiasi autentik apa yang sudah baik. Jadi kita mulai dulu dengan apresiasi. Dan salam dan apresiasi. Nah, ini tadi sebenarnya gambar-gambar ini juga ada, contohnya orang ini. Ini ada yang berbahaya nggak tindakannya orang ini? Ada, Saudara Khairul, ada yang berbahaya dari tindakan orang ini? Torani atau Bari? Ada, Pak. Apa? Mengangkat beban berlebihan ya, Pak. Ya, ini kan dia nggak mengangkat ini. Oh. Ya, hampir betul, tapi bukan mengangkat ini. Membawa Iya. Rata-rata, ya. Apa boleh? Halo? Itu Pak, jarak pandangnya tertutupi. Oh, jarak pandang tertutupi. Terlalu tinggi. Oh, oke. Ini kira-kira orang ini mendorong apa menarik sih? Mendorong apa menarik? Pak. Menarik. Kalau dilihat dari posisinya menarik, Pak. Betul, menarik. Menarik itu jauh lebih berisiko terkilir pinggangnya dibandingkan mendorong. Jadi memang yang lebih baik itu adalah mendorong. Tapi ini kita hanya melihat gambar ya, ini berat apa tidak kita juga nggak tahu. Oke, ini hanya kita bagaimana kita melihat. Ini membawa barangnya rapat ke tubuh, ini sudah sesuatu yang baik. Oke. Nah sekarang ini komunikasi observasi ya. Ingat ya, observasi itu akan ada komunikasi yang banyak sekali karena yang kita lihat adalah manusia. Oke. Yang kolom sebelah kiri itu adalah observasi yang belum memakai leadership. Yang sebelah kanan yang memakai leadership. Jadi yang sebelah kiri itu kalau di lapangan kita masih bilang, Anda salah, itu tidak boleh ngerjakan seperti ini. Ya. Kita lihat dulu sebelah kiri ya. Kita lihat dulu sebelah kiri. Terus posisi Anda berbahaya sekali itu. Cepat keluar. Atau APD yang Anda pakai salah. Harusnya memakai tipe ini. Gitu ya. Ini kiri dulu yang kita lihat ya. Siapa yang menumpahkan oli ini? Mengapa tidak segera dibersihkan? Wah, bisa kena surat peringatan Anda mengerjakan tanpa permit begini. Anda tidak mengikuti SOP. Sudah di-training kan? Ya, ini orang yang belum memakai leadership. Ya, belum memakai leadership. Sekarang kita bandingkan dengan bagaimana yang sebelah kanan yang sudah memakai leadership. Oke. Pertama adalah mulai dengan apresiasi autentik. Pada waktu kita mendekati saja tadi, dari jauh sudah teriak,
Selamat pagi Pak, bisa stop dulu pekerjaan? Pada waktu mendekati, itu kita usahakan, kita sudah mengamati pekerjaan tersebut, dan melihat apa kira-kira yang bagus dan bisa diapresiasi. Jadi dari situ sudah ngamati, apa yang sudah bagus yang bisa saya apresiasi apa. Baik itu APD-nya, area kerjanya, atau alat, cara memakai alat, dan itu terserah. Sehingga contohnya gini, kalian memakai APD lengkap, hebat, tos. Jadi baru greetingnya saja itu sudah membuat orang senang gitu. Tempat sampahmu rapi, tertutup rapat, isinya rutin dibuang, bagus, selamat. Ya. Karena apa? Kita sempat buka tempat sampahnya dulu gitu. Area kerja kalian bersih, tertata rapi, penerangan bagus. Siapa yang merapikan ini? Tadi itu kita tanya, siapa yang merapikan? Gitu. Pada waktu mereka menjawab, oh itu si Agus, contohnya gitu. Gus, bagus. Kamu yang merapikan ini tadi semuanya. Jadi kalau apresiasi, kalau bisa langsung sedetail mungkin sampai ketemu orangnya, kemudian diapresiasi yang detail. Jadi mulainya dengan apresiasi autentik. Autentik artinya memberikan apresiasi apa adanya, bukan diada-adakan. Itu autentik. Ya. Karena rapi, kita ngomong rapi. Karena tempat sampahnya kosong, kita ngomong bahwa itu dibuang secara rutin. Ya. Tempat sampahnya tertutup terus, ya memang karena kondisinya tertutup terus. Dan sebagainya. APD-nya lengkap, ya memang dia APD-nya lengkap. Autentik itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian libatkan mengidentifikasi masalah. Tadi itu adalah greeting dengan apresiasi. Sekarang melibatkan karyawan yang kita kunjungi untuk ikut mengidentifikasi masalah. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang bahaya, perilaku yang berbahaya, nanti kita stop dulu tadi. Stop dulu Pak. Kemudian setelah dekat, di greeting tadi, yang bisa dipuji tadi, baru kita ngomong. Dalam rangka mengidentifikasi masalah, ngajak dia ikut berpikir. Bukan kita yang ngomong, ini berbahaya sekali, nggak boleh. Tidak begitu. Ya. Tapi agar yang ngomong berbahaya adalah dia sendiri. Jadi seperti ini. Sepertinya di sini ada perilaku yang berbahaya. Apa ya kira-kira? Jadi diajak mikir. Jadi di antara kalian tadi melakukan pekerjaan ini, kayaknya ada perilaku yang berbahayanya. Apa ya? Ini adalah ngajak dia berpikir. Kalau dia nggak bisa jawab, apa ya Pak ya? Apa ya Pak ya? Apa ya Pak ya? Pertanyaan kita ubah. Sepertinya ada cara kerja yang tidak mengikuti SOP di sini. Apa ya? Ya. Atau sepertinya ada SOP yang tidak diikuti dalam menghasilkan ini. Apa ya? Ya, kalau dia masih belum dapat, itu kita pertanyaannya kita ubah lagi yang sampai mendekati gitu ya, mendekati. Nah, sepertinya ada perilaku. Jadi ini pertanyaannya makin mendekati kalau tidak bisa jawab. Gitu. Jangan langsung kita jawab sendiri. Nanti pertanyaannya ditanyakan lagi. Sepertinya ada perilaku yang bisa menyebabkan tangan Anda terjepit. Apa ya? Sepertinya ada perilaku yang bisa menyebabkan tangan terjepit. Nah, yang biru ini bisa saja respon dari karyawan. Oh, harusnya bendanya saya klaim ya, Pak. Contohnya begitu. Sepertinya ada cara menggurinda yang tidak mengikuti SOP di sini. Apa ya? Oh, tidak memakai topan muka ya, Pak? Ini adalah jawaban mereka. Kalau jawaban mereka betul, langsung diapresiasi. Bagus, kamu tahu. Bagus, kamu mengerti itu. Bagus. Itu diapresiasi.
Jadi diajak berpikir, dilibatkan untuk berpikir mengidentifikasi masalah. Ya. Nah, yang kedua ini sudah diubah pertanyaannya sampai 2 kali. Sehingga kita ini inspeksi dengan komunikasi positif ini, kita harus sudah mahir di dalam membuat open-ended question, pertanyaan terbuka. Oke. Sekarang yang ketiga, berdayakan untuk mencari solusi. Tadi dia sudah dilibatkan untuk berpikir, mencari, mengidentifikasi masalah. Sekarang dilibatkan untuk mencari solusi. Jadi harusnya benda yang saya bor ini saya klaim ya Pak. Ya. Jadi ini bisa pertanyaannya, betul. Tadi harusnya kamu bagaimana mengerjakan ini supaya tidak ada potensi tangan terjepit gitu. Dia mungkin jawabnya adalah harusnya benda yang saya bor ini saya klaim ya Pak, supaya nggak bisa terputar. Benar sekali, Anda tahu. Tos, kasih apresiasi. Atau dia yang nebak-nebak tidak memakai topeng muka ya Pak. Benar sekali, Anda tahu. Ya. Jadi ini adalah diberdayakan untuk mencari solusi. Untuk mencari solusi. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ambil komitmen. Kalau dia ngomong harusnya benda yang saya bor ini saya klaim ya Pak, supaya tidak terputar dan bisa menjepit tangan saya. Benar sekali, Anda tahu itu. Langsung diambil komitmennya. Besok lagi kalau mengerjakan seperti ini, Anda bisa seperti itu. Anda bisa memastikan bahwa pakai klaim. Ini namanya diambil komitmen. Ya, diambil komitmen. Tapi komitmen terhadap ide dia sendiri. Kita hanya menyetujui. Ya, jadi kita ini hanya menyetujui, bukan kita yang ngomong, harus pakai klaim, harus pakai enggak. Biar dia yang ngomong bahwa itu harus pakai klaim. Terus kita setujui. Oke, Saudara Rani. Orang kalau melakukan sesuatu karena diperintah dengan melakukan sesuatu karena idenya dia disetujui, dia senang yang mana? Karena idenya disetujui, Pak. Oh, lebih senang ya. Kenapa kok lebih senang? Karena dari hati sendiri, Pak, dari kemauan sendiri. Terus kalau kita setujui, kira-kira dia apa yang akan dia lakukan? Terus diapresiasi, setujui, diapresiasi, bagus, ide yang bagus, saya setuju sekali. Gitu. Dia terus apa? Berusaha apa? Berusaha untuk lebih baik, Pak, dan sangat senang karena diapresiasi. Lebih baiknya bagaimana? Ya, agak detail. Kan idenya dari dia sendiri, kemudian kita setujui. Dia akan berusaha apa terhadap idenya dia? Berusaha menjalankan. Berusaha membuktikan bahwa idenya dia itu bagus, gitu kan? Ya. Ya, dia berusaha membuktikan macam-macam, buktikan bahwa ide dia itu bagus, gitu. Benar sekali, Anda tahu. Lah, terus di akhir dikatakan, saya setuju sekali itu. Besok lagi kalau ngerjakan seperti ini, bisa pakai klaim seperti itu. Ini namanya diambil komitmennya. Sehingga kalau kita ke lapangan, inspeksi maupun observasi, dengan komunikasi yang positif seperti ini, karyawan yang kita ajak berinteraksi ini akan tumbuh. Dia akan tumbuh menjadi orang yang jadi lebih baik, lebih aman, lebih selamat, ilmunya tambah, dan sebagainya. Kira-kira bedanya yang sebelah kiri dan sebelah kanan seperti apa? Mungkin ada yang ingin memberikan komentar yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini, yang pakai leadership dengan yang bukan. Ada yang mau beri komentar, silahkan di unmute. Atau Rani sendiri, atau Bari.
Mas Bari mungkin, Pak. Kalau yang satunya hanya ditunjuk aja yang sebelah kiri ini. Tapi sebelah kanan diajak komunikasi, diapresiasi. Diajak komunikasi, diapresiasi. Kira-kira akan menjadi seperti apa yang di sebelah kanan? Pada waktu observasinya ditinggal ya pergi. Kalau yang sebelah kiri rasanya gimana, sebelah kanan rasanya gimana? Kalau yang sebelah kiri saya rasa lebih ini Pak, dia kayak terpaksa dan menggerutu gitu Pak. Oh, terpaksa menggerutu ya, yang kiri ya? Hanya tunjuk gitu. Tidak ada pendekatan gitu Pak. Mungkin malah nyumpah juga ya? Bisa jadi Pak. Kalau yang sebelah kanan? Sebelah kanan mungkin dia bisa ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa komitmen untuk memperbaiki yang kesalahan gitu. Kira-kira dia sudah cukup berterima kasih gitu bahwa sambutan yang baik walaupun terjadi kesalahan atau ada yang bisa menimbulkan kecelakaan gitu Pak, tanpa harus marah gitu Pak. Kira-kira yang sebelah kanan itu ditinggal habis dikunjungi senang apa enggak? Senang Pak. Kalau yang sebelah kiri tadi menggerutu, yang sebelah kanan kira-kira dikunjungi ini dia berharap dikunjungi lagi enggak? Berharap Pak, berharap dikunjungi. Betul. Jadi bedanya jauh sekali. Bedanya jauh sekali. Sayang orang sipir rata-rata masih dipakai cara sebelah kiri. Oke. Ambil komitmen. Besok lagi Anda bisa begitu, itu namanya ambil komitmen. Di sini, kira apa perilaku tidak aman di sini? Ya, tidak pakai helm, tidak pakai alat pelindung jatuh, tidak pakai alat bekerja di ketinggian. Ini apa lagi ini? Nah, ini forklift. Karena ngangkatnya 2 palet ini berat, ini forkliftnya ini terangkat, ini belakangnya ini. Karena terangkat, dikasih beban 2 orang ini, supaya nggak terangkat. Kenapa nggak ngangkat satu-satu gitu? Oke. Jadi komunikasi observasi membangun perilaku. Dengan komunikasi memakai prinsip leadership, leader membuat tumbuh karyawan yang ditemui selama observasi. Memberikan apresiasi autentik untuk yang sudah baik. Melibatkan berpikir, mengidentifikasi masalah. Memberdayakan untuk mencari solusi, dan mengambil komitmen. Jadi inilah observasi, ya, observasi yang dilakukan the leader way. Ya, the leader way. Oke, untuk melakukan itu perlu latihan komunikasi dengan pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup jawabannya hanya satu, tidak membuat tumbuh. Pertanyaan terbuka jawabannya banyak, membuat tumbuh. Contohnya, apakah Anda harus memeriksa kondisi tempat kerja sebelum mulai bekerja? Kira-kira jawabannya apa? Apakah Anda harus memeriksa kondisi tempat kerja sebelum mulai bekerja? Jawabannya? Ya. Iya. Oh, itu orang cepat sekali jawab iya. Kan jawabannya hanya iya dan tidak kan? Iya. Ya, kalau tidak pasti salah gitu kan. Maka pasti iya. Kira-kira dia jawab itu berpikir nggak? Enggak, Pak. Enggak hanya jawab iya aja gampang. Tapi sebaliknya, kalau pertanyaan terbuka yang sebelah kanan ini, apa yang harus Anda lakukan di awal shift sebelum mulai bekerja? Dia mikir dulu nggak? Mikir, Pak. Kalau di situ ada 2 orang, kira-kira nanti kalau ditanya satu persatu jawabannya sama apa beda? Beda, Pak. Iya, bisa beda-beda. Bisa berbeda atau tidak sama persis gitu ya, tidak sama persis.
Jadi tadi membuat tumbuh ini kalau dia ikut berpikir. Jadi apa yang harus Anda lakukan di awal stage sebelum mulai bekerja? Nanti pertanyaan bisa dipersulit lagi. Mengapa perlu dicek? Mengapa perlu diperiksa dulu sebelum mulai bekerja? Itu lebih meningkat lagi. Sekarang, apakah Anda sudah memahami CSA? Jawabannya hanya ya dan tidak. Apa saja bahaya yang bisa terjadi kalau melakukan pekerjaan tidak mengikuti CSA atau prosedur? Ini mikir kan? Mikir ini. Anda sudah memahami observasi the leader way? Sudah. Gitu. Lalu di sini tolong jelaskan di mana kelebihan observasi K3 the leader way dibandingkan yang bukan the leader way. Rani, kesimpulannya apa? Pertanyaan tertutup dengan terbuka ini. Kesimpulannya Pak, kalau pertanyaan tertutup, jawabannya hanya singkat dan tanpa berpikir Pak. Tanpa berpikir. Iya. Oke. Sedangkan kalau untuk pertanyaan terbuka itu kita lebih berpikir, mencari-cari apa gitu Pak. Oke. Jadi kira-kira yang membuat orang lebih pintar yang mana? Pertanyaan terbuka Pak. Pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka. Dan nanti ingat ya, pada waktu mereka menjawab benar, kesempatan kita ngapresiasi. Kalau yang kiri, masa hanya apakah Anda harus memeriksa kondisi tempat kerja sebelum mulai bekerja? Ya, gitu. Siap, oh hebat kamu, hebat. Masa begitu? Cuma jawab ya dan tidak. Jadi bisa dibayangkan ya? Ya Pak. Ya. Oke. Nah, ini perlu latihan, membuat pertanyaan terbuka ini perlu latihan. Dan orang CP harus latihan. Oke. Laporan observasi, tuliskan dalam laporan itu semua temuan baik atau aman. Jadi temuan baik yang dilaporkan, temuan tidak aman dilaporkan, rekomendasi perbaikannya, semuanya telah didiskusikan dan telah mendapat kesepakatan di area tadi. Yang mencakup rekomendasi adalah koreksi untuk perbaikan segera dan preventif, yaitu pencegahan agar tidak terulang lagi. Jadi setiap koreksi itu dua, koreksi segera dan pencegahan agar tidak terulang lagi. Nanti cara ngisinya itu centang-centang aja, yang ya centang-centang, yang tidak dicentang, kalau yang tidak selalu diberi keterangan. Ya, beri keterangan. Oke, semua temuan tidak aman harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut terhadap hasil observasi harus dilakukan sampai tuntas. Tindak lanjut harus meliputi koreksi dan pencegahan. Penyelesaian tindak lanjut hasil observasi dilaporkan. Kalau belum di-close, belum ditutup, belum dituntaskan, itu di-follow up terus sampai 100%. Rangkuman. Untuk meniti karier K3, target pertama praktisi K3 pemula adalah menguasai 10 keterampilan teknik K3 dasar. Tuh. Ya, supaya kita ini ditugaskan dimanapun, kita sudah siap kalau kita sudah menguasai 10 keterampilan dasar ini. Pelan-pelan pelajari dan kuasai peran tanggung jawab personil K3 yang 7, yang bisa disebut, yang biasa disebut pinwas. Nah, menjadi ahli K3, menjadi sekretaris, menjadi pengelola statistik, kemudian membuat program, mengembangkan SDM, menjadi organizer, menjadi evaluator. Itu semuanya itu adalah tugas seorang CP. Kali ini baru membahas salah satu, yaitu peran nomor 7, evaluator. Observasi terencana ini termasuk evaluator, mengevaluasi perilaku, inspeksi mengevaluasi kondisi. Oke. Inspeksi memeriksa kondisi, observasi memeriksa perilaku. Observasi harus direncanakan.
Setiap area harus dibuatkan program observasi, checklist observasi sendiri-sendiri. Oke. Dibuatkan checklist observasi spesifik untuk setiap area, checklist mengamati perilaku untuk kegiatan dan pemakaian aset di setiap area, perilaku aman dan perilaku tidak aman. Perilaku aman diapresiasi, perilaku tidak aman diajak komunikasi positif. Ya, sampai nanti dia yang punya ide untuk koreksi, kita tinggal menyetujui. Komunikasi belum memakai leadership, sifatnya menegur, menyuruh, melarang, mendikte, menyalahkan gitu. Kalau belum memakai leadership. Komunikasi observasi dengan leadership membangun perilaku karena memberikan apresiasi yang telah bagus, melibatkan mengidentifikasi masalah, memberdayakan mencari solusi, karyawan diambil komitmennya. Ini yang membuat tumbuh. Ya, membuat tumbuh. Laporan inspeksi harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Tindak lanjut meliputi korektif dan preventif. Oke, sampailah kita di akhir. Observasilah sebagai seorang leader agar membuat karyawan tumbuh. Lakukanlah observasi sebagai seorang leader agar karyawan yang Anda observasi akan tumbuh, berkembang, berkarier dengan baik. Saya kembalikan kepada Rani.